Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fauzia dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 4. Saya di sini akan menceritakan kembali atau sinopsis dari novel sejarah tetralogi Pulau Buru, yaitu Rumah Kaca, karya Pramudia Anantatur. Deposit potentes, descending et exaltavet humiles. Dia rendahkan mereka yang berkuasa dan naikkan mereka yang terhina. Nah, ada yang tahu nggak sih dari kalimat yang tadi saya baca? Jadi kalimat yang tadi saya baca itu merupakan salah satu isi dari novel tetralogi Pulau Buru yang ditulis oleh Pramudia Anantatur untuk mengakhiri novel keempatnya, yaitu Rumah Kaca. Jadi bagaimana sih akhir cerita dari novel tetralogi Pulau Buru ini? Yuk simak dengan baik ya. Jadi, novel sejarah Rumah Kaca ini merupakan buku terakhir dari seri tetralogi Pulau Buru. Berbeda dengan buku yang sebelumnya, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Jejak Langkah, yang mengambil tokoh utamanya yaitu dari Raden Mas Mingke. Tetapi di buku ini, Raden Mas Mingke tidak lagi dimunculkan sebagai tokoh utama atau pencerita utamanya. Tetapi Pramudia Anantatur mengalihkan tokoh utamanya dari Raden Mas Mingke ke Cakwes Pangemanan. Nah, jadi siapa sih Cakwes Pangemanan ini di dalam buku Rumah Kaca ini? Jadi, Cakwes Pangemanan ini adalah komisaris besar polisi Hindia Belanda yang berdarah Minahasa dalam memberantas kelompok si Pitung, membuatnya ditugaskan untuk memata-matai kegiatan si Mingke. Cakwes Pangemanan menjadi sosok yang bertanggung jawab di balik semua pembuangan Mingke ke daerah terpencil, yaitu di Maluku Utara. Kisah hidup Cakwes Pangemanan, awalnya dia seorang yatim piatu, kemudian dia diangkat oleh Tuan Chagny, yaitu seorang apoteker yang berkebangsaan Prancis. Dia pernah mengecap pendidikan Eropa dan bekerja sebagai polisi negeri. Dia berpendapat bahwa menjadi polisi bisa menumpas kejahatan, dan akhirnya dia pun berhasil menumpas gerombolan si Pitung. Tokoh Pangemanan sejatinya adalah tokoh baru. Ia hanya muncul dalam buku ketiga, yaitu Jejak Langkah. Sedikit gambaran, dalam novel ketiga Pangemanan dengan 2 huruf N, dia adalah inspektur jenderal yang membuang dan menangkap Mingke ke Maluku Utara selama 5 tahun dengan tuduhan yang tidak mendasar dengan hukum. Awalnya Cakwes Pangemanan adalah seorang yang bekerja keras, penganut agama yang kuat, ayah dan suami yang baik, dan birokrat cerdas yang memiliki jaringan luas. Namun, di buku keempat ini, Pangemanan digambarkan mengalami pergolakan nurani yang hebat, yang mampu mengubahnya menjadi seorang yang senang minum minuman keras dan ambisius. Rumah tangga yang dijalankannya bersama seorang wanita Eropa pun kandas di tengah perjalanan. Pergulatan semakin hebat dialaminya ketika ia harus berurusan dengan Mingke. Di satu sisi, ia bekerja dan menjadi hamba Gubermen demi nafkah dan kesenangan-kesenangan hidup. Di satu sisi lainnya, ia harus mengendalikan kegiatan Mingke yang diakuinya sebagai orang yang terhormat. Nuraniku tergoncang. Apa yang harus kulakukan terhadap dia? Dia bukan penjahat, bukan pemberontak. Dia hanya mencintai terhadap tanah airnya, Hindia. Itulah awal pergulatan batinnya. Pergulatan batin itu terus-menerus terjadi dan mewarnai seluruh buku ini. 2 kekuatan yang tarik-menarik antara melaksanakan tugas dan menuruti nurani terus menyertai kisah hidup Pangemanan. Pangemanan senantiasa akan sadar 2 kekuatan itu. Namun ternyata tetap harus ada satu kekuatan yang harus menang antara kekuatan lain. Sayangnya Pangemanan lebih memilih untuk melawan nuraninya. Ia lebih memilih mementingkan pekerjaannya dan nama baiknya dibandingkan dengan hal-hal yang lain, termasuk dengan keluarganya. Begitulah Pangemanan memilih hidupnya. Nah, sebenarnya di buku ini Pramudia Anantatur menceritakan sejarah awal kebangkitan nasional, tapi dari segi sudut pandang seorang pejabat Gubermen. Di sini kita juga akan disuguhi berbagai konflik moral Pangemanan yang sebenarnya dia seorang pribumi, tetapi demi karirnya dia membasmi berbagai organisasi pribumi. Konflik moral Pangemanan ini mengakibatkan dia menjadi mabuk-mabukan dan mengenal
Mungkin cenderung seorang pelacur atau wanita susila kelas atas. Kebangkitan nasional Hindia ini diawali dari Raden Mas Mingke yang berhasil mendirikan Syarikat Dagang Islam dan juga merintis Surat Kabar Medan. Karena sikapnya yang kritis, si Raden Mas Mingke ini dianggap oleh jenderal saat itu yaitu Indebel menganggap Mingke ini adalah ancaman. Pas pertama Pangemanan tadi sebagai komisaris besar polisi adalah pembuat hasil dari penelitian tulisan dari Mingke. Tulisan Raden Mas Mingke tadi kemudian memberikan rekomendasi atas tindakan apa yang harus diberikan kepada Mingke. Polisi memberikan tugas kepada Pangemanan tadi, apa puas dengan hasil Pangemanan? Dan disitulah Pangemanan diminta untuk merekomendasi semua penelitian dari tulisan-tulisan Mingke. Dan setelah 3 kali percobaannya, namun usahanya selalu gagal. Setelah 3 kali usahanya gagal dilakukan, kemudian Pangemanan diberikan tugas untuk meneliti persoalan-persoalan politik luar negeri, yaitu di daerah di sekitar Asia, yaitu di gedung Esligashi. Kebangkitan nasional ini pun dibandingkan dengan kebangkitan Hindia. Dan setelah puas dengan hasil penelitian Pangemanan, kemudian Pangemanan diberikan tugas kembali untuk mengasingkan Mingke. Lalu ia berhasil mengasingkan Mingke ke Maluku. Dengan janjinya, ia kemudian diberikan kenaikan pangkat oleh atasannya. Ia pun dipindahkan ke Jakarta untuk menjadi ahli penasehat Gubernur Jenderal Hindia saat itu. Kemudian Pangemanan ditempatkan di rumah bekas dari Mingke yang membuat istri dan anak dari Mingke disingkirkan dari rumah tersebut. Setelah Pangemanan pindah, dan dari istri dan pengasuh dari Mingke pun pernah mengunjungi rumah itu selama 2 kali. Pangemanan pun dikenalkan di tempat kerjanya yang baru. Di tempat kerjanya yang baru ini, ia ditugaskan untuk mengamati semua kegiatan organisasi politik dan semua terbitan surat kabar Hindia. Tugas Pangemanan selanjutnya yaitu terhadap Indispatic. Jadi kelompok ini mengkritik terhadap pemerintah kolonial dan membuat atasan dari Pangemanan ini merasa tersinggung. Lalu Pangemanan diminta untuk menyingkirkan terhadap kelompok Indispatic ini. Dan akhirnya tindakan ini berujung disingkirkannya Trio Violet ke Dedeland. Tugas selanjutnya yaitu merubuhkan Syarikat Dagang Islam, yaitu hasil buah dari pemikiran Mas Raden Mingke yang diganti dengan Syarikat Islam. Pekerjaan dan tugas Pangemanan ini pun semakin menjadi-jadi setelah datangnya anak buah dari Raden Mas Mingke yaitu Marco dan Siti Sundariadi. Tekanan pekerjaan inilah yang membuat Pangemanan menjadi suka minum minuman keras, yang menyebabkan anak dan istrinya merasa tidak nyaman, dan akhirnya ia pun kembali ke daerah asalnya yaitu di Perancis. Setelah 5 tahun melakukan pengasingan, akhirnya Mingke pun kembali ke daerah Jawa dan melanjutkan perjuangannya. Setelah kembali ke daerah Jawa, tempat yang pertama kali disinggahi oleh Raden Mas Mingke yaitu di kota Surabaya. Lalu ia dengan Pangemanan mengelilingi kota Surabaya dan merangkai ulang kejadian yang pernah dilalui, yang pernah ditulis oleh Raden Mas Mingke ini. Pangemanan ini sendiri menganggap Raden Mas Mingke ini sebagai gurunya yang telah membaca buku-bukunya, yaitu Nyai Ontosoro, Anak Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan lain-lain. Adapun Pangemanan yang mengabdi kepada pemerintah kolonial dan mencintai kedudukannya, akhirnya melumpuhkan semua organisasi yang didirikan oleh Raden Mas Mingke. Hal ini Pangemanan malah menyarankan kepada Gubernur Jenderal untuk melakukan penyitaan terhadap semua aset Raden Mas Mingke, lalu menyebarkan rumor bahwa Raden Mas Mingke ini mempunyai hutang kepada bank. Semua ini membuat orang yang memiliki hubungan dekat dengan Raden Mas Mingke akhirnya diselidiki oleh polisi karena dicurigai. Dan ini membuat para kerabat dan teman-teman dari Raden Mas Mingke tidak ingin menjalin hubungan lagi dengannya. Setelah berkeliling ke Jawa, akhirnya ia menempati ke Batavia.
Namun, Raden Mas Mingke ini jatuh sakit karena tekanan dari orang-orang yang tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter hanya mengatakan sakit perut biasa. Yang sebelumnya dokter tersebut telah diancam oleh orang misterius yang tidak dikenal. Dan akhirnya Mingke pun meninggal dalam kesepian. Kemudian Pangemanan mengunjungi makam Mingke yang ditemani oleh istri dan anak dari Raden Mas Mingke. Pangemanan yang tidak hentinya menekan organisasi pribumi pada saat itu. Kemudian ia membuat pada akhirnya ia bertemu dengan ibu dari Raden Mas Mingke sebelum akhir hidupnya, yaitu Madam Sanika Muleboh. Dalam suratnya, Pangemanan ini meminta maaf sebesar-besarnya kepada Madam, dan dia menerima apapun hukuman yang dijatuhi kepadanya sesuai dengan perlakuan dia selama ini. Bersertaan dengan surat itu, Pangemanan pun juga menyertakan hasil tulisannya dan tulisan dari Raden Mas Mingke yang ia rangkum dalam buku judul Rumah Kaca. Itulah akhir cerita dari buku Tetralogi Pulau Buru yang keempat ini, karya Pamukti Anantatur, yang mengistilahkan politik arsip ini sebagai perumah kacaan. Nah, adapun unsur intrinsik dari novel Rumah Kaca sebagai berikut. Yang pertama, ada tema. Tema dari novel Rumah Kaca yaitu perjuangan hidup. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Jacques Pangemanan, yang sebagai tokoh utama dari novel Rumah Kaca. Ia adalah seorang pribumi yang berpendidikan Eropa, sebagai komisaris besar polisi India. Ia memiliki sifat yang egois dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan selanjutnya ada Raden Mas Mingke. Raden Mas Mingke ini memiliki hati yang tulus dan memiliki jiwa semangat yang besar. Dan Raden Mas Mingke ini pantang menyerah dalam segala hal. Yang ketiga ada Tuan Dicagni. Dia memiliki sifat yang bijaksana dan baik hati, namun jiwanya yang suka memprovokasi dan mengubah prinsip hidup orang. Selanjutnya ada Indebu. Dia memiliki sifat yang keji dan penurut, namun sikap penurutnya ini malah merugikan banyak orang. Selanjutnya ada istri Pangemanan. Dia memiliki sifat yang tangguh, jujur, penyayang, dan perhatian, dan memiliki penuh logika. Selanjutnya yaitu Madam Sanika Muleboh. Dia memiliki sifat yang bijaksana dan pemaaf. Adapun tokoh tambahan yaitu ada anak Pangemanan, istri dan anak dari Mingke, dan Marco dan Siti Sundari. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur yang digunakan dalam Rumah Kaca ini yaitu alur campuran, karena cerita ini membahas ulang peristiwa tokoh utama yang telah terjadi. Selanjutnya yang keempat yaitu latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar suasana. Latar suasana di sini yaitu yang pertama memilukan, ketika berakhirnya hidup Mingke yang tidak ada lagi yang menemaninya, dan ketika Pangemanan ditinggalkan oleh keluarganya. Dan suasana bahagianya yaitu ketika Pangemanan telah berhasil dalam tugasnya dan dia mendapatkan pangkat, ditinggikan pangkatnya oleh atasannya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempatnya yaitu ada di Makassar, Maluku, Medan, Batavia, Surabaya, Netherlands. Lalu di makam Mingke, gedung Slanskarsif, dan jembatan Ciliwung. Dan yang ketiga yaitu latar waktu. Waktunya yaitu pada tahun 1912 sampai 1919. Waktunya itu masih mengambil latar belakang kolonial Belanda. Yang
kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini yaitu mengambil orang kedua, yaitu dari pemerintah kolonial. Gaya bahasanya yaitu bahasa perumpamaan. Ada juga yang memakai bahasa hiperbola dan personifikasi. Nah, yang ketujuh yaitu amanat. Amanatnya yaitu betapa bedanya bangsa-bangsa Hindia ini dari bangsa Eropa. Di sana setiap orang yang memberikan sesuatu yang baru untuk manusia dengan sendirinya mendapatkan tempat yang selayaknya di dunia dan di dalam sejarahnya. Di Hindia, pada bangsa-bangsa Hindia, nampaknya setiap orang takut tak mendapat tempat dan berebutan untuk menguasainya. Itulah sinopsis dan unsur intrinsik novel Rumah Kaca. Semoga kita bisa mengambil dari contoh keteladanan Mingke selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.